Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal aplikasi pinjol Samir. Buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang di aplikasi pinjol Samir, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aplikasi Samir ini adalah pinjaman online yang legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Jika pinjaman online itu sudah legal, maka mereka harus mengikuti atau mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau mereka melanggar aturan OJK, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Jika sudah terbukti pinjol legal meneror dan mengancam Anda melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot, lalu kirim ke OJK. Oke, aplikasi Samir ini mempunyai 3 risiko kalau kamu telat bayar atau galbay. Yang pertama, selik OJK, yang kedua BI checking, dan yang ketiga debt collector pinjol. Kalau kamu telat bayar atau galbay di aplikasi Samir, maka kamu akan di blacklist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Nah, yang kedua, soal BI checking. BI checking ini menghitung skor kredit Anda. Kalau Anda telat bayar atau galbay di aplikasi Samir, maka skor kredit Anda akan menjadi buruk. Suatu saat nanti di masa depan Anda akan sulit mendapatkan pinjaman baru. Seperti pinjam uang ke bank, mau cicil rumah, cicil motor, cicil mobil, itu udah nggak bisa. Karena skor kredit Anda sudah menjadi buruk ya teman-teman. Nah, yang ketiga soal debt collector pinjol. Banyak sekali orang yang bertanya, Bang, aplikasi Samir ada DC-nya nggak Bang? Datang ke rumah nggak Bang? Aku takut Bang. Tenang ya, pokoknya mau datang atau enggak debt collector pinjol yang datang ke rumah, kita hadapi saja. Nggak usah takut sama debt collector. Berani berhutang, harus berani berhadapan dengan debt collector. Berani berhutang, harus berani bertanggung jawab. Kalau ada debt collector datang ke rumah, kita jangan kabur, hadapi. Oke? Hadapi debt collector dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Tinggal bilang sama debt collector, Pak, maaf saya belum punya uang buat bayar hutang. Selesai. Kalau debt collector itu mengancam Anda, meneror Anda, dan membuat kekerasan di rumah Anda, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Oke, karena debt collector pinjol yang legal, dengar baik-baik. Debt collector pinjol yang legal itu dilarang melakukan kekerasan kepada nasabah. Oke, kalau mereka melakukan kekerasan kepada nasabah, maka nasabah ini berhak melaporkan mereka secara pidana. Nasabah itu adalah raja, ya. Seharusnya Anda nggak usah takut lagi. Oke, bro. Sekali lagi buat kalian yang masih punya hutang di Samir, nggak usah takut, ya. Intinya ada 2. Kamu udah sukses, udah punya uang banyak, udah punya tabungan yang banyak, kamu wajib membayar hutang. Tapi kalau kamu masih belum mampu, belum punya uang, ya udah, galbay dulu aja. Simple. Hadapi semua resiko. Hadapi debt collector supaya hidup Anda tenang. Oke? Mau ada atau enggak debt collector pinjol dari Samir, kita hadapi saja. Gak usah takut. Nah, teman-teman, yang terakhir, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. Dan jangan pernah sekali-kali kamu galih lubang tutup lubang untuk melunasi utang pinjol. Galih lubang tutup lubang itu hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan mempermudah hutang kamu.
Oke, teman-teman. Semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.